Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi kepada rekan-rekan pelamar P3K tahun anggaran 2022, khususnya untuk P3K Guru, karena ada surat terbaru ataupun pengumuman terkait dengan untuk tahapan akhir seleksi P3K Guru tahun 2022, khususnya untuk P3K Guru bagi P1, P2, P3, dan P4 yang baru dikeluarkan oleh BKN Bapak Ibu. Oleh karena itu silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Dan langsung saja kita lihat Bapak Ibu pengumuman yang dikeluarkan secara resmi oleh BKN. Di website resminya bisa kita lihat pengumuman tersebut, yaitu berkaitan dengan penyesuaian tanggal usul penetapan NIP 3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 secara elektronik. Yang mana sudah kita ketahui untuk tahapan dari proses seleksi P3K Guru ini sudah masuk dalam tahapan akhir ya Bapak Ibu, karena untuk hasil pasca sangga sudah diumumkan, kemudian selanjutnya pengisian DRH, dan di sini tentunya bagi rekan-rekan yang sebelumnya belum sempat menyelesaikan proses pengisian DRH yang sudah ditetapkan jadwalnya, batas akhirnya kalau tidak salah sebelumnya yaitu pada tanggal 4 Mei 2023. Nah, di sini kabar baiknya itu diperpanjang Bapak Ibu. Nah, ini suratnya langsung saja kita lihat pengumuman yang disampaikan oleh BKN tersebut, bahwasanya untuk penyesuaian tanggal usul penetapan NIP 3K Guru tahun 2022 secara elektronik ini diperpanjang ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa poin yang disampaikan perihal pengumumannya, bahwasanya untuk jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022 dikarenakan masih ada beberapa instansi ya yang belum selesai mengisi daftar riwayat hidup atau DRH. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengisian DRH NIP 3K yang semula disampaikan mulai tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei 2023 diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 Bapak Ibu. Jadi ada sekitar 9 hari diperpanjang waktunya Bapak Ibu untuk menyelesaikan proses pengisian DRH ini. Karena ini sangat penting Bapak Ibu untuk pengisian DRH ini, karena ini bagian dari kelengkapan untuk pemberkasan ataupun pengusulan NIP 3K Bapak Ibu agar bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, kemudian yang kedua yaitu usul penetapan NIP 3K yang semula disampaikan mulai tanggal 28 April sampai dengan 22 Mei 2023 diperpanjang sampai tanggal 31 Mei 2023 tentunya. Apabila pengisian DRH diperpanjang akan berimplikasi juga ke untuk usulan penetapan NIP 3K-nya juga mundur tentunya Bapak Ibu. Nah, itu dua poin penting yang disampaikan di dalam surat terbaru ataupun pengumuman BKN perihal untuk tahapan akhir untuk seleksi P3K Guru tahun anggaran 2022. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk mengecek ataupun login ke akunnya masing-masing untuk menyelesaikan tahapan pengisian DRH bagi rekan-rekan P3K Guru yang sudah dinyatakan lolos seleksi hasil pasca sangga yang sebelumnya sudah diumumkan, untuk terkait dengan kelengkapan untuk Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K. Jadi jangan sampai terlewat lagi dari batas tanggal yang sudah ditentukan oleh BKN, yaitu tanggal 13 Mei 2023. Dan pastikan juga Bapak Ibu untuk selalu mengecek informasi-informasi terkait dengan untuk pengusulan NIP 3K ini di website instansinya masing-masing, agar Bapak Ibu nanti tidak ketinggalan informasi terkait dengan proses pemberkasannya Bapak Ibu untuk menjadi ASN P3K tahun 2022 diangkat di tahun 2023 ini. Baik Bapak Ibu, itu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita dengarkan penjelasan dari BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengisian, nah ini menarik nih, ini juga jadi hot topic, pengisian DRH atau daftar riwayat hidup P3K pada sistem SSC ASN, apakah ada perpanjangan waktu pengisian? Nah, kalau teman-teman pelamar yang sudah mengikuti Instagram atau media sosial BKN, kemudian juga sudah membaca berita mungkin dari media-media
online itu pasti sudah tahu ya kalau batas perpanjangan DRH ini resmi diperpanjang, bahkan tidak hanya daerah yang diperpanjang, rangkaian selanjutnya pun diperpanjang sampai tanggal 31 Mei. Kita sudah BKN sudah menyampaikan surat edaran kepada instansi atau PPK bahwa pengisian daerah dan rangkaian tahapan selanjutnya diperpanjang sampai 31 Mei. Mungkin dari Bu Titin ya, dari Direktorat Pengadaan, Ibu, ini yang jadi juga pertanyaan Bu, kalau pengisian daerah diperpanjang, otomatis kan tadi permohonan penyampaian pengusulan nomor induk itu juga ada dampaknya ya Bu ya, makanya itu juga diperpanjang. Nah ini kira-kira gimana Bu? Ada respons tidak Bu? Ya baik, terima kasih Mas Peri dan rekan-rekan semuanya. Karena memang ada perpanjangan terkait dengan penyesuaian jadwal pengisian DRH, maka berdampak pula pada usul pemberkasan penetapan NIP-nya. Artinya bahwa di dalam usul pemberkasan penetapan NIP itu pun menjadi diperpanjang juga, Mas. Artinya seperti itu. Baik Ibu, jadi sesuai memang surat yang tadi kita sampaikan ya Bu ya ke PPK, ya. Karena memang pengisian DRH diperpanjang, itu otomatis juga berdampak ke pengusulan NIP-nya ya. Dan memang sudah resmi sampai tanggal 31 Mei Bu ya. 31 Mei ya. 31 Mei. Surat yang baru sudah keluar ya. Oke. Iya. Terima kasih. Nah, kaitannya dengan daerah ini juga Ibu. Ini mungkin bisa Bu Titin atau Mas Audit atau Mbak Ana, Mas Rio bisa merespon ya seperti apa. Kami di Humas juga menerima pasca DRH ini kita perpanjang atau diambil oleh Panselnas, diputuskan kita perpanjang, itu ternyata tidak sedikit Ibu aduan yang masuk ke kami, itu protes Ibu. Jadi teman-teman pelamar ini banyak yang protes, utamanya mereka yang sudah berhasil menyampaikan DRH. Jadi teman-teman mereka yang tertib jadwal gitu ya, yang sudah berhasil itu justru protes Bu. Jadi prosesnya lebih lama dong, percuma dong kami begadang, percuma dong kami istilahnya mengeluarkan segala upaya atau segala effort supaya kami bisa menyampaikan. Toh juga akhirnya Panselnas atau pemerintah memberikan dispensasi perpanjangan. Nah ini gimana? Pemerintah juga sulit di sini karena kita harus di tengah-tengah Ibu. Kita harus mengakomodir yang memang mengalami kendala, namun di satu sisi juga kita tidak bisa melupakan teman-teman yang sudah berhasil submit DRH. Nah itu apakah yang submit DRH juga ikut di rombongan yang memang belum berhasil atau bagaimana? Silakan ada respon teman-teman. Ya, menjawab. Jadi sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwa perpanjangan DRH ini ada beberapa reasonnya ya. Pertama tadi sampai 3 Mei sampai tanggal 3 Mei itu baru 80%-an lah ya yang sudah submit. Penurunan passing grade, simulasi penurunan passing grade itu juga dikarenakan rendahnya kelulusan. Jadi kalau misalnya kita samakan juga, nanti akan ada terjadi kekosongan formasi. Walaupun formasinya sudah terisi, tetapi kekosongan dalam penetapan ini. Nah, di mana kan untuk yang sudah mengundurkan diri, khusus untuk guru di Permenpan 20 yang mengundurkan diri itu tidak bisa mengikuti tahun depan ya, periode selanjutnya, khusus untuk P3K guru. Jadi memang ini kebijakan yang memang diambil agar tidak kosong ataupun pada saat penetapan itu tidak banyak yang ternyata tidak jadi ASN atau P3K gitu. Jadi ini salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk semuanya agar terisi. Dan juga memang banyak, ini bukan hanya dari Panselnas atau BKN saja dan Menpan dan instansi lainnya, tetapi Pemda atau BKPSDM dan instansi pemerintah daerah itu mengusulkan kepada Panselnas untuk perpanjangan pengisian DRH dikarenakan banyak sekali permasalahan seperti surat kesehatan yang memang keluarnya atau dilakukannya sangat membutuhkan waktu, ataupun SKCK, ataupun ternyata ada hal-hal lain seperti pengunduran diri yang memang ternyata akun dari si P3K gurunya itu digunakan oleh orang gitu ya, diberikan passwordnya sehingga seolah-olah dia mengundurkan diri, ternyata
oknum tersebut yang mengupload surat pengunduran diri itu sangat banyak sekali aduan kepada BKN untuk dicek kembali, sehingga salah satunya itu adalah itu untuk perpanjangan DRH. Jadi instansi pun sampai sekarang masih mengirimkan kepada kami tentang pengunduran diri yang memang tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, dikarenakan kita ingat bahwa waktu P3K Guru itu ada Google Form yang disebar untuk memasukkan password dan nick untuk dibantu waktu itu, untuk dibantu pengurusannya dan lain-lain. Ternyata di situ username dan passwordnya kemungkinan dipakai oleh oknum tersebut untuk mengundurkan diri orang-orang yang lulus. Jadi memang ini adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk memperpanjang DRH. Oke, ada tambahan? Oke, menarik yang disampaikan ke Mas Audi tadi. Jadi kami garis bawahi yang diperpanjang ini untuk pengisian daerah untuk P3K Guru aja, Mas Audi ya. Jadi untuk yang di luar itu tidak termasuk dalam aturan ini. Kemudian untuk yang kedua, ini tadi menarik yang disinggung Mas Audit. Jadi kami menyayangkan teman-teman. Jadi praktek yang menurut kami salah ketika akun atau kredensial akun itu disebar. Jadi mau itu disebar ke petugas sekolahan misalnya, ataupun ke saudara, rekan, kerabat. Nah itu sebenarnya itu sudah salah, karena tidak sedikit tadi yang disampaikan Mas Audit ternyata itu berdampak krusial ya Mas Audit ya. Jadi banyak yang disalahgunakan, menyebabkan juga kerugian pada diri sendiri dan lain-lain. Nah ini mohon jadi pelajaran ke depannya, tidak hanya bagi teman-teman yang di P3K Guru ya, teman-teman P3K lain juga mungkin kredensial akun pendaftaran atau akun SSC ASN-nya mohon dijaga baik-baik. Apabila kesulitan untuk mengisi atau melakukan unggah dokumen itu mohon digunakan cara terbaik mungkin, tidak dengan menyebarkan akun pribadinya ke orang lain seperti itu, karena bisa merugikan diri sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait perpanjangan DRH. Selamat bagi teman-teman yang memang mengalami kendala kemarin dan juga dengan adanya perpanjangan ini jadi masih memiliki waktu. Kami ingatkan jangan mepet-mepet ya. Karena seperti kita ketahui dimanapun, di belahan dunia manapun itu fenomena ketika sudah mepet-mepet itu pasti akan terjadi kepadatan transaksi data yang mana akan berdampak juga ke teman-teman. Jadi kalau bisa dimulai segera saat ini ya segeralah, karena tidak sedikit juga teman-teman kalian yang lain itu ternyata sudah berhasil dari jauh-jauh hari sesuai jadwal yang memang kita tentukan gitu. Kemudian juga teman-teman yang memang sudah berhasil, mohon juga bisa menyampaikan kiat-kiatnya mungkin ke teman-teman yang memang belum berhasil menyampaikan daerah kemarin, itu seperti apa sih? Kok bisa tertib jadwal gitu? Dan itu juga menarik, mungkin bisa diskusi di media sosial ataupun bisa membuat konten-konten sharing best practice dan lain-lain. Kira-kira itu.